Aku menunggu seseorang yang bertanam dalam hidupku, yang memusikku seumur hidupku. Jika waktu bisa kembali, aku tetap akan berdiri di sana, menunggunya seperti api, menabrak hidupku yang biasa. Modernisasi besar, bangun kembali timur laut. Kerja telaten, hasil prima. Kerja nyata, pabrik maju. Kerja nyata, pabrik maju. Pagi. Kak, sudah datang? Bagus sekali. Pak Santoso, inilah ruang produksi Garmen 2 motor. Udara di sini bisa berbahaya untuk paru-paru. Anda sebaiknya tidak masuk. Nggak apa-apa, saya mau belajar. Anda anak kepala pabrik juga sarjana. Kualitasnya memang tinggi. Dan seumur hidupku, yang ku inginkan hanyalah dia. Tak kusangka, Anda yang hebat ini sudah menikah sejak dini. Menenun kehidupan terindah. Alat tenun emas dan perak terus bergerak siang malam. Waktu seperti air mendesak kita. Lihat pabrik kami, bagus sekali. Tadi pagi sudah dibersihkan. Lihat ini juga. Kerjaannya. Lihat ini, jahitan ini. Tepi jahitnya... Ini, Maya. Ini 500.000. Ambil ini. Makasih Bos Andi. Bos Andy, hati-hati. Pak Kepala, tunggu. Apa maksud Anda? Ini, menurut keputusan organisasi, bonus ini harusnya diberikan pada saudari Lia Rahmawati yang sangat berprestasi. Baiklah, terus berusaha. Terima kasih Pak Kepala. Prestanda apanya? Omong kosong. Mesin jahit itu Maya yang pakai. Pemasangan kancingnya juga Maya yang buat. Lia Rahmawati ngapain sih? Kenapa dikasih ke dia? Cuma diam-diam bisa dapat uang. Bener banget. Sudah berapa kali ini? Karena Pak Pratama itu paman saya lah. Kalau bisa, kalian juga cari paman seperti saya. Cukup, jangan ngomong kosong. Sudah lama nggak diurusin, malah merasa dirinya orang penting. Kamu apa? Orang bicara, kamu ikut. Orang kentut, kamu senyum. Kamu cuma orang jagoan, jangan sok-sokan. Kalau masih sombong, nanti kalau pimpinan baru datang, pamanmu yang itu, jabatan kecilnya bisa dicopot. Nanti nangis pun tak ada tempat. Maya Pratama, apa maksudmu? Kenapa? Dia ngomongin dia, bukan kamu. Lihat kepalamu itu, kayak segi 4. Kedai di desa sebelah pun lebih cantik darimu. Kamu? Bagus ya. Kamu lancang menghina pimpinan. Dengar Maya Pratama. Kerja kontrakmu ini habislah. Oke, aku beri kamu kesempatan lagi. Ulangi lagi. Maya Pratama, kamu melanggar aturan. Baiklah, kalau begitu kita selesaikan semua utangmu. Minggir. Maya, pelan-pelan. Selamat. Pelan-pelan. Maya Pratama membunuh. Maya, jangan lari. Berhenti di sana. Kamu sudah membunuh. Kamu, jangan lari. Awas.
Aduh ya, siapa pria ini? Wah, sentuhan ini jos. Biar saya kenalkan ya, ini dari pabrik 2 motor kita, petugas Santoso yang baru, juga putra kepala pabrik kita, Santoso. Ini petugas Santoso. Lihat ini. Ini semua ulah si Maya Pratama, si wanita nekat itu. Ya, orang seperti dia, magang yang lancang, harusnya dipecat. Benar, baju ini mahal banget. Maya Pratama, kamu harus ganti rugi tahu? Bukan, kamu cari gara-gara ya? Atau cari omongan? Jangan naur di sini. Paman! Petugas Santoso, saya sarankan Maya Pratama harus dipecat. Benar, harus. Budi Pratama, ingat ini. Bukan kamu yang memecatku. Aku yang undur diri. Di tempat sialan ini, ada orang sialan sepertimu. Aku nggak bisa kerja. Tunggu saja. Nanti kamu akan memohon padaku. Waktu itu tiba. Kamu. Benar, ada orang sialan sepertinya. Aku juga nggak kerja lagi. Maya, tunggu kami. Kalian. Bu Lestari, seingatku, melanggar aturan pabrik, memotong bonus karyawan, itu masuk pelanggaran berat kan? Ya, petugas Santoso. Kamu yang urus. Saya duluan ya. Petugas Santoso, Pak Pratama, jangan lihat. Dia sudah jauh. Cepat serahkan surat penyesalanmu. Cuma mahasiswa kok sok-sokan. Kok bisa Bu Lestari? Sopan banget sama dia. Paman, petugas Santoso ini ganteng banget ya. Entah sudah nikah belum ya? Mimpi saja deh. Sayang. Aduh, wangi banget. Pantaslah. Setelah kita bertengkar, kamu kan pergi. Kok baru pulang? Pak Rizky, coba tebak. Aku kemana tadi? Nggak bisa tebak. Aku, Kak Sri, dan Yani sudah sepakat. Kita bertiga mau buka usaha. Tapi butuh dukunganmu. Soal kamu resign dari pabrik, kamu juga nggak konsultasi sama aku kan? Aduh, kenapa? Ngangkang ya? Aku nggak berani. Sebelum menikah, aku kan sudah janji. Semua keputusan ada di kamu. Bahkan soal aku suami sah kamu juga nggak boleh diumumkan. Nggak boleh bilang siapa-siapa. Rizky Santoso, aku nggak mau mengandalkan statusmu sebagai putra kepala pabrik. Nanti kalau aku berbuat apapun, pasti dikira aku Maya Pratama cuma nepotisme. Kalau begitu, semua usaha aku jadi sia-sia kan? Aku mau andalkan keahlian dan keberanianku sendiri dan cari uang dengan cara yang benar. Biar semua orang tahu, karena aku, Maya Pratama, itu kan emas sejati. Memang pantas untuk mahasiswa sepertimu. Gimana kalau... Kita lakuin yang lain dulu. Kebetulan, masih perlu direbus setengah jam. Aduh, kok kamu pakai baju banyak banget? Ya sudah, nggak usah peduli. Maya, cepat buka. Kami datang cari kamu. Gawat, kok mereka datang secepat ini? Lemari, cepat Pak Rizky. Sembunyi di dalam. Sayang, demi rencana bisnis kita, tolonglah sembunyi dulu di lemari. Kalau mereka tahu hubungan kita, semangat bisnisku pasti hilang. Aku
Maya, cepat buka! Maya! Kami ada urusan sama kamu. Kak Maya, kami sudah sepakat. Kamu bilang gimana, kami ikut. Soal hitung-hitungan, aku jago. Aku kuat kerja. Soal hemat belanja, aku jago banget. Oke, yuk percaya sama aku. Aku Maya Pratama, pasti nggak akan biarin kalian kelaparan. Kita punya keahlian dan nyali. Masa mau kalah begini? Besok kita ke Jalan Air Hitam dulu buat bangun gerobak kita. Maya, kamu bisa masak juga ya? Harum banget nih. Ma? Kak Maya, kamu sudah nikah? Aku baru masak kacang panjang. Kalian cuci tangan dulu ya. Makan di sini saja. Gak usah, anakku masih nunggu. Aku harus pulang masak. Nanti malah ribut. Kalau gitu, aku juga pulang. Aku pulang kasih tahu keluarga. Besok bisa berangkat lancar. Oke, sudah malam. Aku nggak antar kalian ya. Yuk! Apaan sih? Di lemari kamu ada apa ya? Memangnya ada apa lagi? Tikus. Pasti tikus. Rumah renta ini. Nanti aku bereskan. Oh iya, besok kita nggak kan mau ke Jalan Air Hitam? Maya Pratama, demi menyembunyikan pernikahanmu, kamu malah bilang suamimu sebagai tikus. Tenang, biar aku tangkap tikusnya. Nanti malah bikin repot. Jangan! Sri, nggak usah. Bener, nggak usah. Aku ketuk pintunya. Kurasa tikusnya sudah lari jauh. Dengar. Gak ada suara kan? Nggak tahu, kecoa mana dia masuk. Benar juga, tikus itu takut suara keras. Ya, kalau gitu kami berdua pulang dulu. Baik, aku antar. Kenapa? Tikusnya keluar. Maaf ya, suamiku yang tercinta terpaksa menderita. Tadi kamu panggil aku apa? Suami dong. Memangnya panggil apa lagi? Ngomong-ngomong, kapan kita bisa terang-terangan? Aku jamin, setelah bisnisku sukses, aku akan mengumumkannya ke seluruh dunia. Kamu, Rizky Santoso, adalah suamiku yang sah, yang paling kusayang seumur hidupku. Ikut aku? Ini hasil kerjaanku, pakai saja. Kalau kurang, bilang aku. Kalau rugi, anggap saja aku salah investasi. Kalau untung, anggap saja ini modal awal kita. Oh iya, besok suruh Bu Lestari buatkan surat rekomendasi. Pilih toko, kita harus pilih lokasi yang bagus. Pak Rizky, aku beruntung sekali menikahi pria sehebat kamu. Cuma terima kasih doang. Suami, aku lapar. Baiklah, aku panaskan makananmu.
Kacang panjangnya kayaknya kalau direbus 1 jam lagi makin enak ya. Masuklah. Pak Chandra, kami bertiga mau sewa toko. Mau tanya, masih ada tempat kosong? Ada surat rekomendasi? Nggak ada surat rekomendasi, percuma. Ada. Bukan. Pak, maksudmu apa? Maksudnya, toko di sini banyak, tapi nggak disewakan ke kalian. Petugas Santoso, ini semua dari Pak Kepala Pabrik Senior. Dia suruh saya bawakan data karyawan. Dia berharap Anda segera urus hubungan keluarga yang tidak dekat itu, sampai beres. Ini semua karyawan lama pabrik. Lagi pula, sebagian besar saling berkerabat. Mau membersihkan semua hama ini bukanlah hal yang mudah. Kecuali cari satu contoh. Menurut saya, Budi Pratama bisa. Kepala pabrik bilang, soal ini terserah Anda. Harusnya besok sudah bisa menggantikannya. Beliau juga bisa tenang dan menikmati masa tua. Oh ya, dia juga berharap Anda segera memberinya cucu gemuk. Waduh, ini kan Pak Pratama kepala produksi. Kenapa? Ruang produksi terlalu kecil. Gak muat bos besar seperti kamu. Jadi kesini untuk memeriksa. Maya Pratama, jangan di sini bicara sindiran. Dengar ya, selama aku di sini, kamu nggak bisa sewa. Tunggu. Kenapa? Pasar ini milikmu. Karena kalian nggak punya surat rekomendasi. Pak Pratama, apa karena dulu petugas Santoso minta kamu tulis surat penyesalan ya? Jangan balas dendam di tempat kerja. Hah? Sri Lestari, jaga ucapanmu. Apa maksudmu balas dendam? Surat-surat kalian nggak lengkap dan nggak ada jaminan karyawan tetap. Menurut aturan, jadi nggak bisa sewa. Kalian kan yang dulu pergi seenaknya. Mana mungkin punya surat rekomendasi sah. Jangan sampai dia tahu surat ini dari Pak Rizky. Bener, aturan tetap aturan. Pak Pratama. Kami bertiga semua dari pabrik. Iya, Pak Chandra kan tahu. Oh iya, Pak Chandra, apa Anda tahu? Saya tidak tahu. Saya hanya kenal karyawan tetap. Tadi Anda bahkan tidak melihat langsung merobek suratnya. Sudah robek ya sudah. Itu kan cuma surat bukti mantan karyawan. Di pabrik, itu cuma kertas sampah. Kalian malah bawa ke pasar buat sewa kios. Lagi pula kiosnya lagi langka. Bahkan yang punya jaminan karyawan tetap pun harus nunggu. Kenapa aku sewa ke kalian 3 karyawan kontrak? Kenapa? Mau berkelahi? Lihat apa? Ya lihat kamu, kenapa? Ya kamu yang kulihat. Maksudmu, aku, Maya Pratama, nggak punya status dan bookingan. Jadi nggak berhak sewa kiosmu ya? Iya, benar. Memangnya kenapa? Oke, hari ini, kalau aku beri pelajaran, kamu takkan tahu kenapa bunga bisa semerah ini. Gila! Maya Santoso gila! Tolong! Ada apa? Ini semua ulah Maya Pratama. Cepat bawa dia pergi. Kalian yang mulai duluan. Saudara, itu Pak Pratama. Cukup! Jangan ribut! Barang-barangnya hancur! Beraninya kamu! Tangkap dia! Bawa ke keamanan! Saudara, lepaskan. Aku bisa jalan sendiri. Budi Pratama, kamu menyalahgunakan kuasa. Aku tunggu di keamanan. Jangan, Kak Maya. Aduh, habis. Sekarang semua tamat. Pak Santoso, buat papan tulis ya. Capek enggak? Biar saya siapkan air. Gak usah, aku gak haus. Pak Santoso, papan tulis Pak ini cantik banget ya. Dibanding papan tulis pabrik, ini lebih cantik. Pak Santoso, Pak kan sudah kuliah, pasti lebih paham dari kami semua. Makanya saya mau belajar dari Pak. Saudari Lia Rahmawati, tolong menjaga jarak. Aku sedang bekerja. Tolong segera pergi. Aduh, tadi aku lihat Maya Pratama. Saat dia memegangmu, kamu nggak bereaksi begini. Kenapa?
Aku ini keponakan kepala, masih kalah dari dia yang cuma anak petani. Kamu memang kalah darinya. Pak Santoso, Maya Pratama di keamanan. Pak Santoso, mau kemana? Papan tulisnya belum selesai. Tungguin aku, Pak Santoso! Kok gini sih? Gak peduli sama orang. Maya, Kok kamu kesini? Kamu ini... Ini ulah Budi Pratama. Pak Santoso, kamu datang pas kali. Budi Pratama menindas saya. Dasar drama. Sudahlah, masih mau dibela. Kamu sudah membuatnya seperti apa? Nggak sadar diri? Betul. Kalau bukan Pak Wira datang, sekarang aku sudah dirawat di rumah sakit. Siapa suruh nggak sewa inanganku? Itu aturan pabrik. Kamu merusak barang pabrik, lalu memukul orang. Pak Wira, ini semua melanggar aturan. Harusnya ditahan, kan? Cukup. Jangan ribut-ribut. Kamu kan pria dewasa, malah mukul cewek. Nggak malu? Kenapa? Mau kamu jeblosin dia? Betul. Dasar picik. Nggak kayak pria sejati. Kamu juga, jangan sok tahu. Jangan banyak omong. Pak Santoso datang. Pikirkan cara menyelesaikannya. Atasi saja. Aku bawa dia. Setelah masalahnya selesai, baru tanda tangani surat maaf. Tunggu, Pak Santoso. Ini nggak sesuai aturan, kan? Dia ini membuat onar. Cuma karena ucapanmu, dia dibawa pergi. Pak Santoso, saya lagi menengahi. Kalau bawa dia sekarang nggak pantas, kan? Kerugiannya berapa? Biar saya bayar. Bisa tanda tangani surat maafnya, lalu lepaskan dia? Pak Santoso, bukan saya nggak hargai Anda. Masalah ini harusnya polisi yang putuskan, kan? Surat rekomendasi Saudari Maya Pratama, saya yang buat. Soal kenapa nggak boleh sewa inangannya, kalian sendiri lebih tahu, kan? Pak Santoso, saya nggak lihat surat rekomendasinya loh. Saya cuma ikut aturan. Betul, jangan salah tuduh orang baik, ya? Hebat ya. Jadi begini caranya. Kalian berkomplot untuk menindas rakyat, kan? Fitnah! Sini kuncinya. Sudah kubilang, apapun yang terjadi, aku tanggung sendiri. Pak Pratama, apa maksudmu? Jangan pikir kamu mahasiswa. Kenapa sombong? Kamu pikir kamu petugas. Kata-katamu otomatis berlaku. Kamu bilang bawa orang, langsung dibawa. Kalau gitu, aku, Budi Pratama, sudah bertahun-tahun di pabrik ini. Di mana muka saya? Di hadapanku, kamu tak punya muka. Astaga, dasar bocah, beraninya kamu! Budi Pratama, kamu maki suamiku. Habislah kamu. Kamu cuma hama pabrik. Coba lihat dirimu. Apa dirimu itu? Masih mau muka? Kamu punya muka apa? Mukamu itu lebih buruk dari alas sepatu. Jaga mulutmu. Lihat dirimu. Memangnya kamu hebat? Selain potong bonus, pakai jabatan kecil untuk menindas kami, apalagi yang bisa? Kamu cuma iri sama Rizky petugas, muda dan sukses. Takut dia mengungguli kamu. Kamu sengaja pakai masalahku untuk menyulitkannya. Masih punya muka. Budi Pratama, beraninya pukul wanita di depanku. Rizky, jangan ikut campur. Dia nggak berani. Kalau dia berani, kukarahi wajahnya. Aku paham semuanya. Kamu pikir sudah dapat orang besar, jadi punya pelindung. Pantas saja. Kamu mahasiswa baru kembali, langsung menyuruhku tulis surat penyesalan. Ternyata begini. Kalian pasti punya hubungan gelap. Kamu pantas ditulis surat penyesalan. Siapa suruh menyalahgunakan wewenang? Rizky, petugas itu bertindak adil. Jangan fitnah kami berdua. Aku dan Rizky petugas bersih. Kalian bersih? Lalu kenapa dia tahu kamu di sini? Rizky Santoso, mahasiswa dari Jakarta.
masa depannya cerah. Demi melindungimu, Maya Pratama. Tak punya pendidikan, tak punya backingan, bahkan sudah dipecat dari pabrik. Dia bahkan melanggar aturan. Berani bilang kalian tak ada hubungan. Siapa percaya? Kalau gitu, aku baru paham. Astaga, ini kan pacaran. Siapa yang nggak paham? Kayaknya si Maya itu sudah menyerahkan dirinya. Kamu, ku beri kau. Kamu gak akan kuberikan. Rizky petugas, tenang. Gak nyangka Pak Rizkyku, yang terlihat sopan ternyata jago berantem. Keren banget. Bagus ya Rizky Santoso. Kamu bukan cuma main pacaran, tapi juga mukul petugas. Hukumanmu makin berat. Semua lihat kan? Rizky Santoso dan Maya Pratama, mereka main pacaran. Saya yang bongkar. Lalu mukul orang. Ini bukan cuma masalah moral. Ini perbuatan preman. Ini kejahatan. Aku pacaran. Budi Pratama. Budi Pratama, kamu yang pacaran. Kamu sekeluarga pacaran. Ulangi lagi. Minggir! Kamu tuli! Kalian membentuk kelompok diam-diam. Nggak takut organisasi tahu dan menghukum kalian? Jangan buang waktu. Mereka dan Budi Pratama itu sekongkol. Ngomongin juga percuma. Benar. Di tempat orang jangan sombong. Di sini kata-kataku yang berlaku. Baik, aku mau lihat berapa lama kamu bisa sombong. Pak Wira, bawa mereka ke pabrik. Aku mau di depan semua karyawan mengungkap keburukan moral mereka. Aku mau para pimpinan pabrik dan semua karyawan lihat berdua ini pasangan tak tahu malu. Pikirkan baik-baik. Putri kecilmu tahun depan mau kerja di pabrik. Jangan sampai karena ini masa depan putrimu hancur. Tangkap dia, bawa ke pabrik garmen. Jangan sentuh dia, kami bisa jalan sendiri. Yuk. Maya Pratama, Rizky Santoso. Kali ini, semua utang akan kubalaskan. Akan kubuat kalian di pabrik tua motor hancur reputasinya. Semuanya. Soal tadi, seperti yang sudah kubilang. Kok aku nggak tahu? Tadi dia bilang apa? Ini keterlaluan. Dasar orang. Semua, tenang. Hari ini aku kumpulkan kalian agar kalian lihat di pabrik kita ada sepasang pria wanita licik. Waduh. Astaga, bukannya itu pemimpin baru di pabrik kita, petugas Santoso? Iya, itu kan mantan karyawan kita, Maya Pratama. Dia nggak kelihatan seperti itu ya. Lihat deh, ada apa? Bisa jadi ulah Pak Pratama lagi. Budi Pratama, apa kamu pernah berpikir panggung hari ini untukmu sendiri? Kenapa? Kamu pikir aku bisa ditakuti? Dengar ya, hari ini kamu pasti akan malu. Ada apa? Kamu sembunyikan sesuatu. Nanti di rumah aku jelaskan. Budi Pratama, karena kamu suruh semua karyawan menilai, mending bicara soal dirimu sendiri, soal perbuatan kotormu. Aku ngapain yang kotor? Aku, Budi Pratama, selalu setia pada organisasi dan punya hati nurani. Aku nggak seperti kalian berdua yang hanya bisa hidup di gelap. Lihat, suruh semua lihat. Ini karena aku tahu kelakuan buruk mereka. Lihat, gigiku sampai copot. Kalau bukan karena Pak Wira dan Pak Chandra, mereka pasti sudah membunuhku. Pak Chandra, Pak Wira, aku beri kalian kesempatan. Jangan bohong. Kita mau mengaku. Nggak mengaku. Bisa apa? Kita di pabrik ini, kita kan harusnya diurusin dia. Ya, Rizky Santoso. Dia membelain seorang magang yang dipecat, Maya Pratama. Gak ikut aturan, bahkan merusak kantorku. Kamu yakin? Aku yakin. Pak Wira kan di sini. Iya. Benar begitu. Oke. Ini kesempatan terakhir kalian. Semua dengar, aku bicara jujur. Mereka berdua sangat tak bermoral, tak punya disiplin. Fakta. Fakta apanya? Minggir! Semuanya, aku, Maya Pratama, memang sudah resign. Tapi soal aku buka usaha, pasti kalian semua tahu. Main gitu, memalukan. Betul.
Harusnya diarak. Tak tahu malu. Main gitu di depan umum. Dasar memalukan. Lebih banyak lagi. Jangan lempar lagi. Kalian ngapain? Jangan lempar lagi. Lempar, kenapa? Pekat. Keluar dari pabrik. Cukup! Bu Lestari, masuklah. Hentikan semua! Bu Lestari, kamu datang pas. Kamu tahu nggak, itu dua orang ini, pasangan tak bermoral ini, bukan hanya merusak nama baik pabrik kita, tapi juga ini merusak moral dan tak tahu malu. Kamu datang pas. Berikan mereka sanksi berat. Budi Pratama, beraninya kamu. Bahkan putra kepala pabrik, kamu berani menghinanya. Putra kepala pabrik? Hah? Ternyata dia anak kepala pabrik. Kenapa? Dia anak kepala pabrik. Bu Lestari. Kepala pabrik kan Pak Rahmat? Dia kan Santoso. Ini katanya dia anak kepala pabrik. Itu kan omong kosong. Benar sekali. Otak Bu Lestari, apa sudah kepencet pintu? Betul. Siapa yang ngomong kosong? Dengar ya, dia memang anak kepala pabrik. Ayah dan anak surnamnya beda. Jangan-jangan dia juga anak luar nikah Pak Kepala Pabrik. Omong kosong! Budi Pratama, kamu gak ada habisnya ngomongin gosip ya? Kamu bahkan berani gosipin Pak Kepala Pabrik. Bu Lestari, kalaupun diberi 1000 nyali, aku tak akan berani gosipin Pak Kepala Pabrik. Aku kan cuma takut ada yang memakai nama besar, pura-pura jadi anak Pak Kepala Pabrik untuk menipu Anda, Bu Lestari. Budi Pratama, karena kamu sangat penasaran, maka hari ini, di depan semua orang, kita selesaikan masalah ini. Biar nanti tak ada yang memakai ini untuk gosip di belakang dan memfitnah orang baik. Benar, aku memang anak kepala pabrik. Alasan aku marga Santoso, karena aku ikut marga ibuku. Ibuku meninggal dini. Ayahku untuk mengenang ibuku, juga untuk memberi keluarga ibuku sebuah warisan. Makanya aku marga Santoso. Ada yang mau tanya? Bisa tanya sekarang. Ternyata begitu. Pantas saja, petugas Santoso yang sarjana, itu kan pemuda berbakat. Harapan masa depan pabrik ini, mana mungkin suka sama wanita galak kayak Maya Pratama. Siapa yang galak, hah? Kubunuh kau! Kenapa? Mau bunuh aku ya? Kamu lihat, Rizky Santoso, anak kepala pabrik, jadi mau nempel ya? Pak Santoso, ini bukan salahku. Itu Maya Pratama. Dia bawa surat rekomendasimu, bilang kalian pacaran. Aku juga kena tipunya. Omong kosong, aku nggak pernah ngomong gitu. Pak Santoso, aku bilang fakta. Coba tanya mereka. Iya. Betul. Dia yang bilang, lihat Pak Santoso, aku nggak bohong kan? Pak Santoso, Anda terlalu baik. Wanita begini nggak tahu malu. Diberi sedikit, langsung sombong. Diberi tongkat, langsung panjat. Anda baik hati kasih dia surat rekomendasi, dia malah pakai buat gosip sana-sini. Orang seperti dia harus diusir dari pabrik kita, dihapuskan. Lepaskan! Tenang. Maya Pratama, dasar sombong. Beraninya kamu. Di depan Pak Santoso dan Bu Lestari, kamu berani-beraninya mukul orang. Pak Wira, tangkap dia. Bawa ke polisi. Berhenti. Pak Pratama, menurutmu, untuk apa aku ke pabrik? Itu kan sudah jelas. Jelas sekali kan? Pasti untuk ambil alih kan? Aku mau tangkap pencuri. Tangkap pencuri? Pencuri apa? Tangkap koruptor.
Ada yang melapor ke atasan, bilang ada yang makan gaji pabrik tapi merusak pabrik, korupsi dan suap, berkumpul dan menyingkirkan orang luar, melarang pemuda unjuk gigi, melarang orang berbakat menunjukkan bakatnya. Aku kira untuk menangkap kelompok seperti ini sangat sulit. Nggak nyangka hari ini kalian satu persatu malah keluar sendiri. Astaga, Pak Pratama ini dia cari masalah sendiri. Wah, ini bakal seru. Dia memang gak pernah bener. Rasain. Udah, jangan ngomong. Belum tahu juga apa-apa. Pak Santoso, saya mau lapor. Itu Budi Pratama. Dia suruh saya memfitnah Anda. Saya juga mau lapor. Budi Pratama dan Maya Pratama itu, mereka pacaran. Gak ada hubungannya dengan Pak Santoso. Saya lihat sendiri mereka pacaran. Omong kosong. Kalian berdua ngomong apa? Kalian ini serigala. Sembarangan menggigit. Cukup! Saudari Maya Pratama adalah mata-mata yang saya letakkan. Tujuannya untuk mengungkap kalian, para hama yang merusak kelompok. Sekarang, apa lagi yang mau kalian katakan? Saya salah tadi. Budi Pratama itu udah pacaran sama Maya Pratama. Dia sama... Oh iya, dia pacaran sama Pak Chandra. Astaga, ini kacau banget. Kalian bertiga, semua dipecat sementara untuk diselidiki. Pak Hartono, mulai hari ini, Anda jadi ketua keamanan sementara. Usir mereka bertiga. Sebelum hasil penyelidikan keluar, siapapun tak boleh masuk pabrik. Baik. Aku lari aja. Bagus. Bagus banget. Bagus. Bagus banget. Bagus. Pak Santoso, Maya Pratama berjasa besar. Harusnya dia kembali kerja di pabrik kita, kan? Benar. Untung ada Maya. Saudari Maya Pratama, Anda karyawan hebat, juga pahlawan pabrik. Pabrik bisa menjadikan Anda tetap. Anda mau kembali bersamaku, bersama kita, untuk bangkitkan kembali pabrik garment. Bagus. Tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus, Pak Santoso. Ini kerjaan Anda sangat hebat. Bagus. Hebat. Saya tidak mau Maya, kok keras kepala banget? Budi Pratama itu sekarang sudah dipecat. Nggak ada lagi yang cari masalah sama kamu. Kamu kerja lagi aja. Iya, kalau sudah jadi tetap, itu pekerjaan tetap. Kenapa? Kalian menyesal? Gak mau bisnis bareng aku lagi? Dasar bodoh. Ada pekerjaan tetap, buat apa bisnis? Kulihat petugas Santoso baik sama kamu. Kalau kamu bisa dapat petugas Santoso, jalan ini kamu langsung bisa sukses. Buat apa bisnis? Kalian mau apa? Mau menjualku? Ngomong apa sih? Mana ada menjualmu? Kamu kan sudah gak muda lagi. Di rumah kan dikejarin nikah. Kalau kamu bisa dapat suami sebaik petugas Santoso, lihat saja keluargamu. Siapa lagi yang berani meremehkanmu? Betul banget. Kalau petugas Santoso suka sama aku langsung nikahin dia. Kalian nikah saja, jangan bujuk aku. Aku tanya kalian, jadi mau bisnis bareng aku atau enggak? Maya. Maya. Apaan? Siapa panggil kamu? Jangan ganggu, aku lagi nanya kalian. Aku tanya kalian, jadi mau bisnis bareng aku atau enggak? Aku... Ya. Galak banget sih. Ya sudah ya. Kalau gitu, ayo ke rumahku. Kita bahas langkah selanjutnya gimana. Ayo. Aduh, kakek ini naik sepeda saja jatuh. Pelan-pelan, kasar. Pelan-pelan, kakek. Maya. Waduh, anak muda ini ceroboh sekali. Naik sepeda saja, nabrak tiang. Gak apa-apa. Kakek. Sakit nggak? Nggak sakit.
Maya, lihat kamu hari ini. Kenapa menolak kembali kerja di pabrik? Kenapa? Mau aku kembali ke pabrik, lalu mengaturku kan? Bukan, aku cuma merasa di bidang desain busana, kamu sangat berbakat. Sayang kalau melewatkan kesempatan ini. Kamu tahu aku paling benci orang tak berguna yang nepotisme. Kamu kan bukan orang tak berguna. Kamu punya kemampuan asli. Maka aku harus menghindar. Biar nanti kalau aku berhasil, tak ada yang bilang aku nepotisme. Itu gak asyik. Harusnya salah aku. Kalau dulu gak nikah sama aku, dan bantu aku pindah kakak, kamu hari ini gak akan jadi dilema. Kenapa? Menyesal? Kalau menyesal, kapan saja minta cerai dariku. Lagi pula, dokumenmu sudah beres. Nggak butuh aku lagi. Bukan, aku nggak menyesal. Kok kamu mikirin aku begitu? Dasar konyol. Jadi, kamu mau sembunyiin aku sampai kapan? Sampai aku lebih hebat darimu. Berarti aku akan disembunyiin seumur hidup? Masih sombong? Aku kalah. Masih sakit? Sakit banget. Jujur, sampai kapan sih? Kok ngomongin ini lagi? Aku cuma mau orang tahu kalau kamu wanitaku. Kamu mahasiswi, pernah ke Jakarta, pernah belajar di luar, berpengalaman. Aku belum tamat SMA. Apa maksudmu? Maksudku, jarak kita terlalu jauh. Bisa bersama hanya kebetulan. Aku cuma mau kasih kamu waktu untuk menyesal. Juga kasih aku waktu untuk mengujimu. Juga menguji aku. Memujimu? Apa kamu cuma suka sesaat seorang tuan muda? Atau bisa jadi pria yang bisa diandelin? Oke. Terima ujian organisasi. Minta gabung organisasi. Mau gabung? Masuk lemari dulu. Aku. Siapa sih tuna malam begini? Kak Maya, buka pintunya. Aku mau bicara. Bukan, kamu mau ngapain? Ngomongnya di dalam. Kak Maya, belum tidur? Kamu ini ngapain sih? Nyebut siapa, Kak? Saudari Maya, saudari... Kamu naik traktor ya? Cepat ngomong. Kan mau tahun baru, aku pilih 2 kalender cewek cantik. Kubawakan untukmu. Semua artis Bali loh. Nggak mau. Lihat, jangan sungkan dong. Kita kan kenal karena bertengkar. Kenapa? Aku pernah hajar kamu, bahkan membuatmu jadi starter. Kakak minta maaf. Seharusnya nggak kurampas bonusmu. Juga nggak seharusnya merebut gelar karyawan terbaikmu. Mohon bantuanmu pada petugas Santoso. Bantu membujuknya. Biar kita berdamai. Kita kan satu pabrik. Kita kan sering ketemu. Buat apa? Cepat tutup mulutmu. Budi Pratama, dengar ya. Kamu itu hama pabrik. Selama belum dihapus, pabrik ini nggak akan baik-baik. Omonganmu ini keterlaluan ya. Keterlaluan atau enggak? Kamu sendiri tahu kan? Jangankan aku. Dan petugas Santoso nggak ada apa-apa. Kalau dia suamiku, sudah kubilang dia hajar kamu. Maya Pratama, jangan nggak tahu diri. Wajahmu itu kayak labu besar. Masa aku harus hormatin kamu? Maya, dengar Maya Pratama.
Aku kerja di pabrik ini 20 tahun. Jabatan kepala 5 tahun. Jangan kira kalian berdua jahat itu bersatu bisa menjatuhkanku. Kalian masih terlalu muda. Sini, jangan pergi. Maya Pratama, awas kamu. Lihat saja nanti. Lihat saja, akan kubalas kamu. Orang rendahan seperti Budi Pratama pasti akan cari cara balas dendam. Kan ada kamu. Takut apa? Aku harus segera bereskan Budi Pratama. Bukankah aku suruh kamu selidiki diam-diam? Kamu tahu diam-diam itu apa? Sekarang seluruh pabrik tahu kalau kamu anakku. Bagaimana mau selidiki? Sudah selesai? Selesai. Kalau gitu, ceritain gimana caramu? Di pabrik sekarang, siapa yang bikin kelompok kecil? Pak, aku lihat pabrik produksi film kita sekarang ada kelompok kecil berdampingan dengan kelompok kecil. Satu kelompok kecil bertumpuk dengan kelompok kecil. Di tengah kelompok kecil masih ada kelompok kecil. Bisa dibilang, selain kelompok kecil, pabrik kita sekarang nggak ada lagi yang lain. Kamu lagi ngomong puitis ya? Nggak separah itu kok. Kamu sendiri juga bikin kelompok kecil kan? Ngawur! Kapan aku bikin kelompok kecil? Ini tim kepemimpinan kecil. Kalau gitu, gimana caranya? Setelah selidiki, aku menemukan keadaan di ruang produksi garmen paling buruk. Kerjaannya paling banyak dikeluhkan. Pak Budi Pratama paling lancang. Aku mau mulai dari sini untuk mulai reformasi. Mengubah contoh buruk ini menjadi teladan positif. Lalu, revisi departemen satu persatu. Idenya bagus. Tapi Budi Pratama itu senior pabrik. Di banyak departemen ada orang-orangnya. Pabrik ini dan hubungan dengan ruang produksi garmen, dia yang utamanya. Bisa dibilang dia punya banyak koneksi. Kamu yakin banget tanpa dia, kamu masih bisa membuat ruang produksi garmen berjalan normal? Aku yakin. Anak muda memang makeup, seperti aku dulu. Tapi, aku bilang dulu ya, kalau kamu gagal, aku nggak bisa bantu kamu. Oh ya, ada teman kuliahmu. Mungkin mau ke pabrik kita. Gadis ini benar-benar berusaha keras. Cari aku? Siapa? Anak muda, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia sengaja datang mencarimu. Cepatlah, beri aku cucu. Bisa angkat? Asik. Tak. Oke, hati-hati. Itu dia. Sepertinya dia... Mau ngapain? Adik, bak ini berat ya. Kakak bantu ya? Cuma cium aja. Minggir, jangan jadi penghalang. Waduh, adik kecil. Kelihatannya sopan, tapi jago juga ngomong kasar. Siapa namamu? Waduh. Lepas! Tolong! Dasar mesum! Tolong! Si imut, berani tendang aku. Buat dia telanjang, lempar ke jalanan. Tolong, sini adik. Polisi, cepat! Di gang ini ada preman! Cabut, beruntung kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Perlu aku bantu lapor polisi? Nggak apa-apa. Nanti kalau Pak Rizky tahu, nggak baik. Syukurlah, aku duluan ya. Baik.
Waduh, baju ini keren banget. Cantik. Semoga Putri datang kali ini, hanya karena merasa kerja di dua motor bagus. Adah, aku kan cuma magang. Ngapain tanda tangan surat resign? Budi Pratama ini sengaja cari masalah. Ya nih, aku ada 2 anak di rumah. Jadi, aku nggak resign dulu. Tapi, tenang saja. Tunggu aku pulang kerja, aku bantu kamu dan Maya. Aduh, kamu kan karyawan tetap. Kalau kamu sampai resign, aku dan Maya pasti merasa bersalah. Nggak apa-apa, kami berdua mengerti. Tenang saja. Eyok. Rizky, kamu lagi ngapain? Putri. Setahun nggak ketemu. Kangen nggak? Gawat, Maya pasti kalah. Putri, lama tak jumpa. Kamu makin cantik. Kita sekarang rekan kerja. Senang bisa bekerja sama. Aduh, siapa? Pak Santoso, Pak Pratama suruh saya ke sini. Untuk chat. Saya resign. Baik, sebentar ya. Makasih. Lihat gadis ini, cantik sekali. Anu, kamu pacarnya Pak Santoso ya? Bukan. Jangan salah paham. Dia cuma teman kuliahku. Makasih Pak Santoso. Aku sekolah sama Pak Santoso. Lalu waktu kuliah di luar negeri, kita juga tetangga. Juga tetangga. Halo, saya Putri Wijaya. Halo. Halo. Dengar cara bicara orang ini, kayak nyanyi aja. Kamu dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya tempatnya bagus ya. Pantas saja caramu bicara begitu. Udah datang, duduk. Harum banget. Putri Wijaya ini, tangannya Harum banget. Cocok banget sama Rizky petugas. Cocok banget. Dasar nggak pernah lihat dunia. Putri Wijaya apaan? Kalian ngomongin apa? Sini, lihat. Cantik kan? Ini mirip pacar Rizky petugas yang dipakainya kan? Modelnya memang mirip banget. Pacarnya Rizky petugas. Pacar apa? Di pabrik kita ada cewek dari Surabaya. Namanya Putri Wijaya. Dia itu modis dan cantik banget. Dia dan Rizky petugas teman kuliah. Pas mereka bertemu, waduh, langsung panas. Langsung saling peluk. Aduh, jangan berlebihan. Di pabrik kita ada desainer baru. Bisa jadi itu dia. Dasar kamu, Rizky Santoso. Sudah jam 9 lebih. Rizky Santoso belum pulang. Dia cari gara-gara ya. Maya, aku pulang. Ini menu baru restoran bahagia. Kue maron. Coba ya. Sayang, maaf ya. Membuatmu menunggu lama. Kukira kamu sudah makan. Hari ini ada teman datang. Aku traktir dia makan. Dia dari Surabaya kan? Nona manja itu. Putri Wijaya kan? Kata Yani, dia pacarmu. Bahkan saling teluk.
Bukan, sayang. Kamu salah paham. Aku dan Putri cuma teman kuliah. Percaya sama aku ya. Serius, sayang. Percaya sama aku. Lihat deh kamu, dasar nggak becus. Masa aku nggak percaya? Oke deh, berani-beraninya kamu ngerjain aku. Siapa suruh kamu pulang malam-malam? Nah, sudah makan? Sudah, aku sengaja ngerjain kamu. Saudari Maya, kamu jadi nakal ya? Kayaknya aku harus menghukummu. Rizky Santoso, kamu makin gak serius ya? Seperti maumu. Rizky Santoso, dasar si imut, berani tipu aku. Tanpa aku, pabrikmu itu gimana mau lanjut? Siapa? Siapa? Halo, permisi, ini rumah Yusuf Pratama. Kamu siapa? Bibi, saya istri Yusuf Pratama. Saya dari pabrik garment, desainer baru. Permisi, bibi saya masih tinggal di sini. Pabrik mana ada butuh desainer? Dan cantik sekali. Pasti punya koneksi besar. Oh, kamu. Saya adik Yusuf Pratama. Panggil saya Paman Yusuf saja. Bibi kamu sudah pindah, tapi dia minta saya menjagamu. Baik, Paman Yusuf. Begini, semua urusan pabrik, Paman tahu semuanya. Besok Paman antar kamu ke pabrik untuk melapor diri. Ayo masuk. Baik. Pak Santoso, para pemasok lama itu hanya kenal Pak Pratama. Mereka bilang kau ganti orang, nggak mau supply. Proyeknya macet semua. Gimana kalau kita panggil Pak Pratama kembali dulu? Tunggu dia bisa ambil alih secara resmi, baru kita atur. Bukankah itu keinginannya? Pak Santoso. Saya bawa desainer baru pabrik kita, Saudari Putri Wijaya, untuk melapor diri. Rizky, gak nyangka paman saya juga di pabrik kita. Nanti kerjasama kita jadi lebih mudah. Pamanmu? Pak Santoso, saya salah dulu. Data pemasok ini saya bawa semua kembali. Saya juga mau pabrik kita baik-baik saja. Aku juga mau pabrik kita baik-baik saja. Rizky petugas, dulu semua salahku. Aku harap kamu jangan karena aku sulitkan Putri. Aku berterima kasih. Aku duluan ya. Tunggu. Pak Santoso, ada yang mau disampaikan? Rizky, soal paman saya aku juga dengar. Dia juga difitnah. Tolong beri dia kesempatan untuk bertobat. Dalam waktu singkat, dia bisa membuat semua pemasok berubah sikap. Budi Pratama pasti punya dukungan kuat. Lebih baik kita tenangkan dia dulu, lalu habisi semua sekaligus. Pak Pratama, karena desainer Wijaya sudah membelamu, kamu dihentikan sementara. Atur semua urusanmu. Juga, ramah-ramah hari itu, jangan biarkan terulang lagi. Aduh, Pak Santoso, makasih Pak Santoso. Aku janji akan kerja keras. Pasti akan membuat pabrik kita lebih maju lagi. Makasih Rizky. Kita kan teman lama, wajar saja. Kelihatannya hubungan Putri dan Rizky Santoso tidak sembarangan. Kedepannya di pabrik ini, posisiku makin kuat. Maya, mantel merah ini jauh lebih keren dari punya Putri Wijaya. Ide kamu keren banget. Memang bagus, tapi cuaca makin dingin. Bahannya tipis, nggak ada yang mau. Harus ditebalin. Tapi bikinnya mahal banget. Kita lagi kering banget. Pantaslah pabrik garmen 2 motor.
Desain pakaiannya indah sekali. Di sini gudang pakaian pabrik 2 motor. Saya mau bicara kerjasama. 2 motor di jalan sebelah, salah jalan. Anda mau bicara kerjasama? Bicara saja dengan saya. Kami pabrik besar. Saya pemasok garis selatan. Saya Hadi Wijaya. Saya punya stok bahan kain terbaru. Mau kerjasama dengan pabrik besar. Kalau kalian tertarik, kalian juga bisa pesan dalam jumlah kecil. Ini bulu ramah lingkungan terbaru. Baru viral di selatan. Di utara belum ada yang pakai. Bulu ramah lingkungan? Palsu ya? Jangan bilang begitu. Nggak bisa bedain asli atau palsu. Aku kan ahli. Bulu asli atau palsu, aku bisa langsung tahu. Maya, ini nggak bisa. Kita nggak boleh jual barang palsu. Ini kan bakal merusak nama baik kita. Pak Wijaya, saya Maya Pratama. Pabrik kami ini baru buka. Begini, apa saya boleh pesan dulu secukupnya untuk coba? Lagi pula ini barang baru, juga nggak tahu laku atau enggak. Stoknya terbatas. Pasti saya kasih ke pabrik besar dulu. Lagi pula, saya juga punya bos. Lagi pula, bukannya kalian bilang ini barang palsu? Menurutku, nggak perlu pesan barang ini. Ya sudah, tapi saya sangat optimis dengan bulu ini. Nanti kalau ada sisa, bisa hubungi saya dulu. Oke. Loh, Maya, maksudmu apa? Kamu beneran mau jual barang palsu? Palsu apanya? Itu bulu ramah lingkungan. Harganya jauh lebih murah dari bulu asli. Lagi pula, masyarakat nggak mampu beli bulu asli. Kita buat bulu ramah lingkungan jadi cantik. Ini bisnis besar. Bisa nggak ya? Jelas nggak bisa. Lagi pula, kita di daerah kecil. Mau pun nggak ada yang kasih. Lebih baik cari uang dulu. Aku dapat warung di Jalan Air Hitam. Jualan, yuk! Siapa? Ada gerak. Aduh, sudah, jangan gambar lagi. Petugas Santoso itu sekarang sama desainer besar Surabaya sudah jadi pasangan. Dia nggak akan liatin kamu. Ayahku kerabat kepala pabrik. Nanti Rizky Santoso pasti dijodohin sama aku. Memangnya Putri Wijaya itu hebat? Dasar aneh, masih sok puitis. Petugas Santoso gak akan suka yang kayak dia. Juga nggak akan suka kamu. Oh ya, soal Maya Pratama itu sudah kamu urus? Sudah aku suruh beberapa orang. Tenang saja. Setelah beresin Maya Pratama, lalu habisi Putri Wijaya. Petugas Santoso hanya milikku. Berani-beraninya ganggu Mayaku. Bicara! Siapa suruh kalian ke sini? Ini bensin. Mereka mau bakar toko kami. Dasar anak brengsek. Aku belum sempat balas dendam. Sekarang malah datang sendiri. Siapa suruh kalian ke sini? Jangan macam-macam. Bicara atau tidak? Kamu mau apa? Jangan macam-macam. Cepat! Siapa suruh kalian merusak? Iya, itu Budi Pratama. Dia kasih kami 100.000. Dia yang suruh kami ke sini. Halo, Anda Pak Pratama kan? Saya dengar Anda yang urus soal pemasok di pabrik. Saya ada bahan, apa bisa diterima? Cuma ini, masih mau kerjasama dengan pabrik 2 motor? Ada apa? Ini bulu ramah lingkungan. Nggak kasih untung sedikit pun. Langsung mau kerjasama. Dasar anak baru. Tahu cara berbisnis nggak? Ini barang palsu kan? Jual barang palsu sampai ke pabrik 2 motor. Percaya nggak? Akan kusuruh keamanan menangkapmu. Cepatnya. Pabrik 2 motor begitu ya? Sama pemasok. Malah minta untung duluan. Panggil kepala pabriknya. Ada apa ini? Aku ini menantu kepala pabrik. Kamu ambil 10 juta untuk cemilan saja. Ada uangnya, kita kerjasama. Nggak ada uangnya, nya sana. Paham? Oke, hebat juga kalian. Ada apa? Nggak apa-apa. Mau tanya jalan. Salah alamat. Budi Pratama, keluar kau! Maya Pratama,
Kamu mau apa? Ini bukan di jalanan. Beraninya kau bikin ulah di sini. Pak Santoso, karyawanmu menyuruh orang membakar pabrikku. Kau harus beri aku penjelasan. Ketiga orang ini sudah menulis surat pengakuannya. Kalau kau tidak bertindak, akan kulapor ke polisi. Aku, Yani, ayo pergi. Bu Pratama, tunggu. Nih. Bu Pratama. Jujur saja, saya bawa barang ini ke sini karena dengar kabar di sini ada proyek besar yang butuh bulu ini. Ternyata pabrik 2 motor. Enggak mau. Kami cuma punya sedikit. Jangan bilang begitu. Pabrik kecil kami mana sanggup beli sebanyak ini. Barang kalian ini cuma pabrik 2 motor yang sanggup. Untuk dipakai rakyat biasa, di sini nggak bisa buat hangat. Cuma cantik. Bisa saya bicarakan dengan bos. Segera akan turun salju besar. Kalau kalian beli banyak, bisa saya kasih diskon. Biar nggak repot angkut bolak-balik. Biar nggak rugi. Oke, saya pikirkan dulu. Baik. Sudah dibungkus. Makasih. Astaga, uang minggu ini sama dengan gaji sebulan. Banyak banget. Gaun ini cantik banget. Dibandingkan dari Bali, ini lebih modis. Ini buatan kalian sendiri. Ya, Nona Wijaya, kalau suka, beli satu dong. Bungkusnya untukku. Baik, Bu. Kenapa nggak buka toko kecil aja? Yang ke gerobak, kemampuan bayarnya terbatas. Lagi pula, baju cantik kalian ini nggak dipajang di showcase. Sayang banget. Ya kan nggak punya modal. Ini namanya mulai dari nol. Nona Wijaya, investasiin kami dong. Ya nih, lihat orang langsung minta investasi. Jangan buat Nona Wijaya takut. Aku nggak bisa begitu. Tapi, aku bisa tanya paman sepupuku. Biar dia tanya-tanya. Mungkin bisa bantu kalian. Benarkah? Wah, bagus banget Nona Wijaya. Kamu cantik dan baik hati. Nona Wijaya, kamu pulang kerja pagi banget. Nggak nempel sama petugas Santoso. Kalian udah sampai mana? Kami cuma teman. Dulu di sekolah, dia memang perhatian. Lihat mukamu merah. Rizky, petugas itu tampan. Pas banget sama kamu. Sebenarnya aku suka dia. Cuma nggak tahu apa maksudnya. Maya Pratama, ngapain marah? Wajar suamiku disukai orang lain. Dia kan nggak berbuat salah sama kamu. Berbuat salah sama kamu. Kalau dia berbuat salah, terus kenapa? Kalau mau, terusin. Kalau enggak, ceraikan aja. Oh, kamu. Bukan Maya. Kalian kenal. Oh, kamu Maya Pratama, desainer hebat itu. Di pabrik Garmen 2 motor, aku lihat desainmu. Cantik. Iya, dulu kamu juga nyelamatin aku. Kita memang berjodoh. Baju ini cantik juga. Bungkuskan semua untukku. Ini baru dibuat, Maya. Belum kami jual. Aduh, jangan bilang begitu. Nona Wijaya mau belanja. Biar saya bungkuskan. Datang lagi ya. Selamat jalan. Sudah pulang? Ayo, makan pangsit. Baju dari wanita lain pun kamu terima. Kenapa? Rizky Santoso. Kita cerai saja. Buka, Pak Pabrik. Soal bonus tahunan pabrik, aku yang dapat penghargaan pengembangan. Yani Dewi dan Sri Lestari. Pak Pratama, kepala produksi, dia malah memberikannya kepada Lia Rahmawati. Kenapa sih? Aku dan Yani masih oke. Tapi Sri, dia janda. Seorang wanita yang merawat anak, sangat berat kan? Pak Pabrik, jangan pilih kasih ya. Begini saja. Kamu pulang dulu. Aku akan telepon untuk memastikan. Kalau benar, nanti akan kubayarkan. Oke? Nggak bisa, aku nggak pulang. Pak, tanya sekarang. Aku tunggu di sini. Jangan tunggu di sini. Dingin kan? Masuklah ke dalam. Ini kan tahun baru. Aku nggak mau masuk rumah orang. Aku tunggu di sini. Oke, tunggu di sini ya. Jangan pergi ya. Kurasa ini yang namanya cinta pada pandangan pertama. Kok kamu dikurung di sini?
Aku yang buat. Mau? Aku mau nikah sama kamu. Hah? Ayah mau aku ikut emigrasi. Aku nggak mau. Aku cuma mau jadi warga Indonesia. Kita nikah. Suratku pindah ke kamu. Kalau kamu mau. Tanggal 8 kantor catatan sipil buka. Kita nikahin. Cowok seganteng ini mau nikah sama aku, Maya Pratama. Sama aku. Oke, sudah makan pangsitku, kamu jadi priaku. Kenapa? Rizky Santoso. Dia kan sudah makan pangsitku. Dia jadi priaku. Kamu pindahin suratmu. Kamu nggak mau sama aku lagi. Tentu saja tidak. Pabrik memberiku rumah. Ada 3 kamar loh. Nanti kalau kita punya anak juga lebih nyaman. Tapi aku harus jadi kepala keluarga dulu. Kamu lagi sibuk. Nanti kalau sudah tidak sibuk, kita pindah ke rumah itu. Soal Budi Pratama, ini ganti rugi dari dia dan pabrik. Kebetulan, kamu bisa pakai ini untuk beli stok yang kamu mau. Maya, kamu nggak akan marah kan? Karena aku nggak menghukumnya. Tapi tenang saja. Nanti kalau aku menemukan dalangnya, aku pasti tak akan melepaskannya. Nggak apa-apa. Yang penting dapat uang. Pabrikku akhirnya bisa dibuka. Heyo, makan pangsit. Nih. Karier. Karier itu yang terpenting. Wah, cantik. Kalau ini bulu asli, harganya pasti mahal banget. Ya. Harga ini kita masih bisa beli kalau mau. Sayang, nggak hangat. Kalau vanangnya ditambahin, malah jadi gemuk dan nggak bagus. Aku cari cara lain. Waduh. Aku mau bulu asli. Gua bisa kini. Gak mewah sama sekali. Filmku ini akan ikut kompetisi internasional. Semua tergantung bulu ini. Bulu segini mana cukup. Pak Andi, jaket bulu utuh itu mahal banget. Anda masih mau banyak. Mana mungkin? Gak peduli. Kamu harus kasih aku solusinya. Panggilkan Maya Pratama dari pabrikmu. Dia banyak ide. Ini sudah cantik kok. Bukan maksud saya, Pak Sutradara. Kalau anggaran Anda cukup, secantik apapun, kami bisa buatkan. Uang Anda segini, masih mau yang bagus. Mana mungkin? Apa maksudnya? Apa dia nggak mau kerjasama? Pak Andi, dia bukan maksud begitu. Tenang saja. Akan saya cari cara. Lia Rahmawati. Pak Adi itu sutradara internasional. Pakaian pabrik 2 motor kita bisa terkenal berkat filmnya. Kamu, jangan salahkan dia. Memang benar kan? Gak punya uang kok sok kaya. Proyek ini aku nggak bisa. Cari saja Putri Wijaya. Yuk semuanya, lihat, coba lihat. Bulu ramah lingkungan, hangat dan tebal. Kalau dipakai anak muda, keren banget. Kalau dipakai ibu-ibu, kelihatan mewah. Para pria, belikan istri. Istri pasti senyum-senyum. Bu, sini. 1, Bu. Ini bukan bulu musang ya? Ini bulu palsu kan? Aduh, Bu, Bibi, orang biasa mana sanggup beli bulu musang. Lihat yang kami ini, hematis dan murah. Kalau dipakai, memang cantik. Lagian, lihat deh, di dalamnya ada bulu loh. Bibi, ini kain terbaru dari selatan. Bulu ramah lingkungan, bukan barang palsu. Iya. Coba pikirkan, bulu asli itu kejam kan? Ini bulu buatan, cantik dan bergaya. Cantik banget. Panas kan? Panas, Bibi. Kalau dingin, bisa pakai baju lebih banyak. Nggak masalah. Saya 1. Saya juga 1. Saya juga mau 1. Maya dan teman-temannya sudah menemukan pemasok dari selatan. Paman Yusuf, sebenarnya kita juga bisa minta kontak dari Maya dan teman-temannya. Jadi, masalah Pak Andi Sutradara bisa selesai. Putri, tolong Paman. Ajak Maya Pratama bertemu. Paman mau bicara dengan mereka soal kerjasama. Baik.
Aduh, kalau cuaca makin dingin, nanti nggak laku. Cuma bisa bikin jaket bulu. Aku ingat, di luar negeri ada yang pakai bulu angsa dan bebek buat bikin pakaian hangat. Entah kita bisa nggak ya? Bulu angsa dan bebek sebanyak itu, mana kita cari? Pasti ada caranya. Manusia nggak akan mati karena urin kan, Maya? Nona Wijaya bilang ke aku, katanya paman dia nemenin kamu investor. Dia ajak kamu besok malam di Hotel Timur Kota buat ketemu. Oke. Apa aman? Hubungan Nona Wijaya itu pasti aman. Soalnya besok malam aku harus sama Hadi Wijaya ambil barang lagi. Nggak bisa ikut. Anakku juga masuk angin. Aku juga nggak sempat. Nggak apa-apa, aku pergi sendiri. Kalau berhasil, bulu angsa dan bebek kita pasti ada solusinya. Wah, Pak Chandra. Pak Wira, lama nggak ketemu. Hehe, berkat Bu Pratama. Sekarang kami ikut Pak Chandra. Kayaknya urusan ini nggak bisa selesai hari ini ya. Kenapa, Maya? Mau cari investor? Masih mau orang minta-minta? Bukannya kamu butuh uang? Temani kami minum. Kalau Pak Chandra senang, uang bukan masalah. Minggir! Mau apa? Mau apa kalian? Sini, duduk. Hari ini kita bicara terbuka. Utang lama dan baru kita hitung sekalian. Eyo, duduk sini. Maya Pratama, kamu lagi butuh uang kan? Sini adik, hari ini minumlah minuman ini. Nanti pabrikmu aku jaga. Hebat. Adik, kuat minumnya. Kakak suka. Hari ini pulang awal. Pulang masakin istri. Rizky, malam ini kita nonton bareng yuk. Meskipun Maya nggak mau kita buka hubungan kita. Tapi begini terus, nggak baik juga. Putri, aku mau bicara. Kamu kenal Maya Pratama? Dia juga desainer. Sebenarnya aku dan dia... Kenal kok, dia lagi buka usaha. Desain pakaiannya sangat kreatif. Dia itu gadis hebat. Aku bahkan minta pamanku kenalin investor ke dia. Mereka sekarang seharusnya lagi makan di restoran. Apa? Ada masalah? Maya Pratama, lihat dirimu. Cuma seorang wanita, gak tahu diri, malah nekat berbisnis. Begini saja, bulu-bulu yang kamu punya itu, serahkan semuanya. Hari ini kamu kuampuni. Wah, enak banget. Kalian gak minum? Minuman ini, semua ini untukmu loh. Oh ya. Kita lihat kamu minum. Dasar galak, kakak suka. Dasar cowok-cowok, dasar mukanya licin, selalu cari masalah. Kamu juga, cuma segitu tinggi, masih mau ngelawan aku. Kenapa? Baru kenal aku, Maya Pratama. Maya Pratama, jangan keterlaluan ya. Kalau masih ngomong, kupukul kepala kalian sampai pingsan. Kamu, aku lihat kamu benar-benar gila ya. Di pabrik, aku gak cari masalah, gak peduli. Sekarang di luar, masih saja cari masalah. Kenapa? Kamu anjing ya? Maya, tunggu. Kalian kira aku, Maya Pratama, bisa diapain semaumu? Maya Pratama, jangan mabuk-mabukan. Kamu cari masalah sama kami. Masih mau hidup di sini? Lagian, kamu juga naik posisi karena pria. Memangnya ada bedanya? Ulangi lagi. Siapa berani sentuh dia? Maya Pratama! Siapa yang sentuh dia? Lihat Pak Chandra kami, dipukul sampai kepalanya berdarah. Betul. Matamu itu apa gunanya? Cuma untuk bernapas ya? Aku digoda, kamu gak lihat apa-apa. Istrimu digoda, kamu diam saja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sayang sekali, minuman ini enak. Lebih enak dari minuman pernikahan kita. Pak Santoso, ini semua salah paham. Soal ini,
Putri juga tahu. Aku bantu saudari Maya Pratama cari investor. Bantu dia buka usaha. Jangan ikut campur. Ayo pergi. Tunggu! Siapa yang berani menghajar orang lalu mau pergi? Aku, Agus Chandra, di sini juga orang penting. Kenapa Pak Santoso hari ini mau jadi pahlawan ya? Jangan harap. Maya, kalian gak apa-apa. Ada apa ini? Dia pukul aku. Hari ini, aku jadi pahlawannya. Dengar ya, Maya Pratama itu wanitaku. Kerugian hari ini, aku bayar. Tapi kalian para pria menindas wanita di meja minum. Ini belum selesai. Ayo. Rizky, kalian... Kamu benar-benar keterlaluan. Katanya, kok aku nemuin cowok seganteng ini? Hari ini aku takut banget. Untung kamu datang. Kamu takut juga. Kulihat kamu hebat banget. Baik, tiduran baik-baik. Tidur yang baik. Nggak nurut. Sayang, ayo. Cih, kok minum sedikit, malah jadi serakah begini? Beberapa hari ini, kamu gak cium aku. Dengar ya, aku marah nih. Aku cuekin kamu. Jangan. Marah kenapa? Buat anak. Aku belum buang air cuci kakiku. Besok aja. Maya, buka Maya. Ada urusan mendesak Maya. Yami, kamu dengar gak? Tadi malam Maya mukul Pak Pratama. Katanya dia mabuk dan ngamuk. Hah? Benarkah? Iya dong. Kok Maya belum buka-buka? Jangan-jangan ada apa-apa. Maya? Maya? Siapa? Yani, kok kamu kesini? Maya, kamu gak apa-apa. Tadi malam kamu bukannya makan sama bos besar? Waduh, dasar brengsek. Siapa yang buat ini? Siapa bajingannya? Akan kubunuh dia. Maya, kamu mabuk dan Aduh, dasar celaka. Maya itu anak baik-baik. Berani-beraninya ganggu Mayaku. Kupotong saja. Berani-beraninya ganggu Mayaku. Kupotong. Yani. Dasar mesum. Berani-beraninya ganggu Mayaku. Kubunuh kau. Berhenti. Aduh, ada pria juga. Aduh, siapa ini? Kok familiar ya? Aku juga. Hei, kalian lihat apa? Ayo. Kok tutup pintunya? Bicara baik-baik, jangan main tangan. Kubunuh kau. Berhenti. Cukup, Yani. Itu suamiku. Sudah sah. Sini. Gak apa-apa. Rizky, petugas Santoso. Ya. Maya Pratama, kenapa nggak bilang soal ini? Tadi malam, si tua bangka Budi Pratama itu membuat ulah. Tapi nggak apa-apa, aku sudah menghajar sampai lumat. Maaf membuatmu khawatir. Ngapain aku khawatir? Aku juga baru saja di depan, baru dengar dari ibu-ibu itu. Lalu, kenapa cari aku pagi-pagi? Aduh, gawat. Aku mau bilang, Budi Pratama dan anak buahnya merampok barang kita. Hah? Dasar perampok! Di siang bolong! Kalian masih manusia! Minggir! Kasih barangnya! Jangan ambil, ini milik
milik kami. Kalian gak boleh ambil. Lepaskan. Pergi sana, main sana. Kamu nggak apa-apa. Kemarin, Maya Pratama memukul kepalaku. Ini semua ganti rugi. Dulu kalian menipu uangku. Hari ini, aku ambil semua. Taruh barangnya. Taruh barangnya. Maya, main pukul wanita. Memangnya kamu cowok? Sri Lestari, kamu kan orang pabrik kita. Kok kamu bantu orang luar merebut barang kita? Betul, Maya Pratama. Kemarin kamu pukul kami. Pak Chandra marah besar. Begini, barang ini kami bawa. Aku jamin, Pak Chandra takkan memprosesmu. Nggak mungkin. Kamu gagal menindasku. Sekarang malah menuduh balik. Aku belum membalas dendam kalian. Ada apa ini? Bu Lestari, kok kesini? Bukannya Pak Pratama mau ambil barangnya? Kenapa nggak sepakat? Kerja sama. Mereka merampas paksa. Paman Yusuf, bukannya Paman bilang sudah sepakat? Asal kontraknya ditandatangani hari ini, semua bisa beres. Aku sudah bawa Bu Lestari ke sini. Kontraknya sudah siap. Bu Pratama, ada apa ini? Kerjasama apa? Semua itu omong kosong. Putri Wijaya, jangan sok baik-baik. Kalau bukan karena kamu semalam, Maya nggak akan hampir disamper bajingan itu. Hadi Wijaya kan? Dulu kamu ke pabrik kami, itu semua salah paham. Lagian, si Maya Pratama itu, dia juga nggak punya uang sebanyak itu. Begini, kita teken kontraknya. Stokmu ada berapa? Aku ambil semua. Aku bisa kasih tambahan 20%. Bisnis itu harus jujur. Meskipun barang ini belum lunas, tapi aku sudah teken kontrak dengan Bu Pratama. Lagian, bukannya kamu bilang, tanpa komisi 10 juta, kamu nggak terima barangku? Itu cuma bercanda. Begini, lagian si Maya Pratama nggak akan ambil sebanyak itu. Nanti sisa berapapun, aku ambil semua. Oke kan? Nggak mungkin, kami ambil semua. Semua gudang rongsokan kalian ini, muat gak? Buat apa ambil sebanyak itu? Betul. Kalian 3 cewek, gak punya uang sebanyak itu kan? Aku punya uang. Kamu ngapain? Uang ini, anggap saja ini investasiku untukmu. Kamu gak bisa selalu mengandalkan aku. Aku kan priamu. Itu wajar. Si Budi Pratama buru-buru mau barang ini. Pasti ada masalah. Kita nggak boleh dibilangin. Oke. Pak Wijaya, dia investor saya. Hari ini kita lunasi sisa pembayaran. Sekalian ambil barangnya. Santoso petugas, apa maksudmu? Pabrik kita juga butuh barang ini. Kamu malah bantu orang luar merebut barang kita sendiri. Barang kita sendiri. Dulu waktu dia datang ke pabrik, aku tanya, kamu dia mau ngapain? Kamu bilang dia cari jalan. Sekarang baru sadar butuh barang ini. Ini kan orderan besar. Jangan pikir karena kamu anak kepala pabrik bisa macam-macam ya. Itu urusanmu, bukan urusanku. Kalau nggak terima, ngomong aja sama ayahku. Oke, Rizky Santoso. Demi seorang wanita, kamu tega merugikan pabrik kita. Soal ini, aku pasti lapor ke kepala pabrik. Biar dia yang putuskan. Yuk. Taduh. Maya, ternyata kamu di sini. Aku mau ajak kamu kerja sama. Ini semua dari pabrik garment indah kami. Model buatan sendiri. Pasti tidak ada di luar. Kalau Anda butuh, kami bisa desain lebih banyak model untuk Anda. Bagus sih. Tapi soal kehangatan ini, film saya mau syuting di musim dingin. Begini, jadi lebih terasa asli dari timur laut. Baik, kami akan pertimbangkan. Begini, buat dulu batch bulu, lalu lebih perhatikan soal kehangatan. 2 hari lagi, saya suruh orang tekan kontrak. DP-nya 20 juta dulu. Baik, tidak masalah. Sebenarnya mau bilang apa? Aku kira kamu dan Putri Wijaya bisa jadian. Nggak nyangka, ternyata kamu suka yang kayak Maya Pratama. Selera bagus. Kamu malah suka sama Maya Pratama. Selera bagus. Tadi aku lihat desainer Wijaya. Kelihatannya nggak senang. Karena kamu sudah putuskan sama siapa, kamu harus jelaskan padanya. Jangan ragu-ragu. Apa aku nggak jelas? Dia suka kamu. Kamu nggak tahu. Kalau tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Banyak orang salah paham. Kamu harus jelaskan baik-baik ke mereka berdua. Kalau nggak, mereka berdua akan cemburu karena kamu. Benarkah?
Iya dong. Pantas saja, beberapa hari lalu Maya kelihatannya nggak senang. Apa karena ini? Kok kamu di sini? Maya, aku ajak kamu ke suatu tempat. Hah? Aduh, ayo. Baru pertama kali nonton film. Kamu lihat, baju pemeran wanitanya kok bagus banget. Saudari Maya Pratama. Beri aku ciuman. Ya, panas. Beri aku bibir yang paling panas. Pria harus melawan wanita. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Aku mau tanya kamu. Katakan lembut dan tegas. Kalau kita bukan suami istri, Apa kamu masih mau menikahiku? Lembut, romantis di angin. Rizky Santoso, kamu gila. Sudah lama menikah, Seperti kok bikin pasangan drama? baru. Mau nggak sih? Pak Jaya. Dasar Kamu boros. tadi tuh memalukan. Kamu ambil barangnya, berarti kamu setuju. Pelan-pelan. Dasar berdua nggak tahu malu. Di jalanan saja main mesra. Rizky Santoso juga buta. Putri Wijaya yang baik-baik malah nggak disukai. Malah cari yang gitu. Maya Pratama, Kak Budi, kita lapor ke kepala pabrik yuk. Kalaupun dia anak kepala pabrik. Tapi pabrik ini milik kita semua kan? Kita nggak boleh biarkan mereka berdua menang. Pak Pabrik, Anda harus urus petugas Santoso. Dia sekarang tergila-gila sama Maya Pratama. Proyek besar pabrik kita malah dia kasih ke dia. Ini kan merusak pabrik 2 motor. Kalau dibiarkan begini terus, kalau supplier tahu soal ini, pasti akan ribut. Iya, Pak Pabrik. Itu masih mending. Dia bahkan kasih buku tabungannya semua ke Maya Pratama. Pak Pabrik, jangan terlalu marah. Dia keterlaluan. Kan ku bilang, orang kaya mana bisa suka menantu seperti Maya Pratama. Kalau gitu, biar saya yang urus. Dasar bocah ini sudah suka sama cewek itu, gak bilang-bilang. Maya Pratama, cewek galak itu. Paham. Saya jamin akan bereskan ini. Tenang saja. Kami pamit dulu. Kamu ngomong apa? Ya udah. Lagian aku sudah punya menantu. Siti, kamu punya menantu nih. Menantumu itu galatnya sama kayak kamu. Rizky petugas, sudah selesai. Komisi Budi Pratama selama ini sebagian besar lewat Agus Chandra untuk dijual. Pantas dia berjuang mati-matian untuk menjaga posisinya sebagai kepala ruang produksi. Juga, alasan dia begitu membelanya Lia Rahmawati karena ayahnya, Pak Rahmat. Pak Rahmat dari toko penjahit negara? Benar, Budi Pratama menjual kain terbaik pabrik kita, semua dengan nama Limbah, kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat dan Pak Kepala Pabrik Senior ternyata ada hubungan keluarga yang jauh. Makanya para pemeriksa semua pura-pura tidak tahu. Mereka mengambil uang jeripaya pabrik untuk isi kantong pribadi. Langkah selanjutnya apa? Waktunya untuk menjebak. Ayah harus belain aku ya. Maya Pratama itu, dia sudah keterlaluan. Aku suka Rizky Santoso loh. Ayah harus belain aku. Maya Pratama itu, dia sudah keterlaluan. Ayah harus belain aku. Nah sayang, tenang saja. Ayah pasti belain kamu. Wanita itu berani-beraninya merebut pria putriku. Selama dia masih bekerja di pabrik 2 motor, aku pasti punya cara untuk melawannya. Tenang saja. Sisa 2 motor kali ini lumayan juga. Pak Rahmat, untungnya bagi aku juga ya.
Kamu datang pas ada yang perlu bantuanmu. Ada apa? Tolong kumpulkan bulu keluarga Maya Pratama yang mereka jual waktu itu. Nggak nyangka si Budi Pratama jahat banget. Kukira dia cuma suka cari untung kecil-kecilan. Bener banget. Tapi tenang aja. Dengan bukti ini, pasti dia nggak akan lama lagi. Sayang, menurutmu ini pertama kali aku berbisnis. Bisa nggak ya? Pasti bisa. Istriku kan hebat banget. Oh ya? Siapa? Siapa? Rizky. Maya, maaf. Aku salah dulu. Maaf merepotkan kalian. Soal ini, aku juga salah. Kalau aku jelaskan dari awal, gak akan ada banyak salah paham. Ngapain Narsis? Putri juga cuma dengar omongan Budi Pratama. Dia cari investasi itu niat baik. Lagi pula pertemuan pertama, dia bahkan nyelamatin aku. Aku kesini hari ini untuk pamit. Bulan depan, aku balik ke Surabaya. Lalu mau lanjut kuliah ke luar negeri. Kok buru-buru? 2 motor terlalu sempit. Gak cocok buatku, Maya. Sebenarnya aku salut sama kamu. Kita jalan-jalan yuk. Pergilah, aku masakin. Aku tunggu kalian. Yuk. Sebenarnya, aku nggak ngerti kenapa Rizky suka sama cewek kayak kamu yang galak-galak. Sekarang aku ngerti. Kamu punya semangat hidup. Aku dipaksa karena miskin. Jangan bahas ini. Sebenarnya aku lihat bulu kamu kurang bahan pemanas. Oh iya, aku baru ingat. Aku bawa dari luar negeri 1 jaket bulu. Jaket bulu. Aku pernah dengar, tapi nggak tahu caranya. Isinya bulu bebek dan bulu angsa. Diisi ke dalam kain, ringan dan hangat. Kamu bisa buat rompi bulu. Coba padukan dengan bulu. Bisa bikin? Nggak bisa, tapi aku punya contohnya. Bisa kubawa ke kamu. Bisa dibongkar untuk lihat caranya. Besok setelah kerja, akan kubawa ke kamu. Putri, makasih banyak ya. Pertemuan pertama, kamu sudah menolongku. Sekarang, kamu menolongku lagi. Sama-sama. Yuk! Putri Wijaya, beraninya kamu ke kantor kepala pabrik untuk mengundurkan diri. Gak enak di sini. Kamu gak rebut Rizky Santoso, langsung menyerah. Aku sudah putuskan. Bukan urusanmu. Kamu bukan orang baik. Aku gak peduli. Aku gak peduli. Kamu bahkan gak punya tempat tinggal. Aku sudah banyak membantumu. Kamu malah pergi begitu saja. Paman Yusuf, kamu minum. Keluar, ini kamarku. Ini juga rumahku. Dengar ya, sebentar lagi. Aku bisa mengalahkan Maya Pratama itu. Kamu tinggal. Kamu sama Rizky Santoso. Sialan. Nanti aku jadi paman Rizky Santoso. Kamu cuma memanfaatkanku. Kamu juga hampir celakai Maya. Orang sepertimu sudah tak ada harapan. Dasar pengkhianat! Dasar jalang! Aku sudah memikirkanmu baik-baik. Kamu mau pergi, pergi saja. Dengar ya, kamu jangan pergi. Kamu harus menikahi Rizky Santoso. Lepaskan, aku sama sekali gak suka dia. Kalau kamu nggak suka dia, kalau gitu ikut aku saja. Maya, soal rompi bulu ini, kalau caranya berhasil, kita takkan takut musim dingin tak ada bisnis. Kebetulan. Bu Pratama, yang Bu minta cari tahu, bulu bebek ada kabar. Di kabupaten sebelah hujan salju deras. Kandang bebek besarnya roboh. Banyak bebek mati kedinginan. Para peternak lagi pusing. Asal kita bayar, bulu bebeknya pilih sesukamu. Waduh, bagus banget Hadi. Cepat bawa uang ke sana. Beli semua yang ada. Baik. Yani, besok kita mulai rekrut orang. Siapkan beberapa tim penjahit. Siap! Putri janji, habis kerja antarkan contoh baju. Sudah jam berapa ini?
Nona Surabaya itu pasti lagi ngeyel. Kenapa rasanya ada yang aneh? Kelopak mataku nggak berhenti berkedip. Ayo kita lihat. Lagian kamu kan mau pergi. Rizky Santoso nggak suka kamu. Hari ini, biar kamu tahu rasanya. Apa itu pria sejati? Nanti kamu harus nurut sama aku. Budi Pratama, kamu jahat. Lepaskan aku. Budi Pratama, dasar binatang. Budi Pratama, kamu tega sama keluarga sendiri. Kamu masih manusia. Hari ini aku akan habisi sampah sepertimu. Habislah gitu. Gak apa-apa, Putri. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan nangis. Bukan, Putri. Kok kamu tinggal di rumah renta Budi Pratama? Dia saudara paman iparku. Paman iparku minta dia menjagaku. Bukan, paman iparmu Yusuf Pratama? Aku tinggal di sini dari kecil. Keluarga Yusuf Pratama 5 tahun lalu sudah pindah ke selatan. Surat nikahnya pun sudah pindah. Rumah ini setelah Budi Pratama jadi kepala diberikan pabrik. Apa hubungannya denganmu? Ternyata dari awal dia menipuku. Dia cuma memanfaatkanmu karena hubunganmu dengan keluarga Santoso untuk menjaga posisinya. Ayo, ikut kami ke gudang. Mana Maya Pratama? Keluar, bayar ganti rugi. Karena pakai baju kalian, istriku seisi badan muncul bintik-bintik merah. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Semuanya tenang dulu. Maya lagi keluar urusan. Ini pasti salah paham. Semuanya, tenang dulu. Salah paham apanya? Ini kan kapas jahat, benar berbahaya. Kita masuk, lihat apa yang dijual di dalam. Ya. Bayar! Kapas jahat! Ngapain kalian? Bayar! Maya Pratama, keluar! Ini semua salah paham. Ngapain? Hentikan semua! Maya Pratama, akhirnya kamu kembali. Lihat lengan saya, penuh bintik-bintik. Ini sertifikat layakannya. Semua bahan baju ini bulu ramah lingkungan dari selatan. Tidak mungkin beracun. Yani, coba cium. Baunya enggak? Ini, kok baunya seperti bubuk belerang? Warga sekalian, saya Maya Pratama sudah lama berjualan di sini. Sifat saya semua tahu. Baju ini pasti ada yang meracuninya. Hanya untuk merusak reputasi saya. Terus gimana? Kita nggak bisa cuma diam saja, kan? Gini aja, yang sudah beli bajuku, kembalikan bajunya. Daftarkan namanya. Yang bermasalah, semua ganti rugi 2 kali lipat. Maya, kamu ngapain? Kita mana punya uang sebanyak itu? Iya dong. Kembalikan bajunya, daftarkan namanya. Yang bermasalah, semua ganti rugi 2 kali lipat. Maya, kamu ngapain? Kita mana punya uang sebanyak itu? Iya, yang terpenting sekarang pesanan Pak Andi. Masalah kali ini pasti ada yang sengaja melakukannya. Semuanya, bawa bajunya. Antre di sini. Daftarkan nama kalian. Pak, ini bukti Budi Pratama terima suap selama ini. Juga catatan jual balik kain. Orang-orang jahat ini. Aku belum mati. Dia sudah berani macam ini. Orang-orang ini, kamu yang urus saja. Aku sudah tua. Semua parasitnya, bersihkan semua. Sini. Pak Rahmat, kamu jago juga ya. Seteteskan bubuk itu, Maya Pratama pasti bangkrut. Berani-beraninya ganggu anakku. Inilah akibatnya. Orderan Pak Andi harus kita rebut. Di sini paling tidak ada komisi 50. Ada gerakan dari Pak Kepala Pabrik. Pak Kepala Pabrik itu keras kepala. Dia paling peduli reputasi. Dia pasti memihak kita. Maya Pratama si jalang itu. Akan ku buat kau berlutut minta maaf. Cari lagi beberapa orang yang pernah belanja di toko Maya. Yang bikin onar di tokonya datang ke sini untuk bayaran.
Sudah kuatur semua. Nanti Pak Chandra dan Pak Wira akan kubuat membakar tokonya, lalu ambil bajunya. Nanti saat Pak Andi datang, dia tak punya stok, dia hanya bisa cari 2 motor. Nanti harga berapa, itu kan terserah aku. Dasar licik, dasar jahat. Waduh, kamu siapa? Maaf kak, kamu ganteng banget. Waduh, wanita beneran. Cepatannya! Cepat, Jack! Simpan semua! Cepat! Pak Pratama, kalau ini sampai tersebar, kita semua bisa masuk. Paman, kalau kita begini, aku dan petugas Santoso masih bisa nggak? Dasar kamu cuma mikirin pacaran. Kalau nggak anjurkan barang ini, bisa dapat kembali proyek besar Pak Andi. Ya, betul. Jangan omong kosong. Cepat. Ayo, Paman. Ngapain? Ayo, lihat apa? Jangan gerak, semua pegang kepala, congkak. Budi Pratama, malam-malam begini bawa orang ke sini. Malam-malam begini bawa orang ke sini. Malam-malam begini bawa orang ke sini. Mau memperbaiki benang baju ya? Kamu. Kak Maya, gawat! Kalian ini. Kami berdua, kami sudah tahu semuanya. Budi Pratama dan hajingannya mau merampas barang kita, lalu membakar pabrik. Apa? Maya, sekarang buktinya lengkap. Suap, jual kain ilegal. Cukup buat dia di penjara seumur hidup. Cuma buku saja belum cukup. Budi Pratama, si rubah tua itu, pasti akan mengelak. Kita harus menjebak dia. Tangkap dia saat beraksi. Pak Santoso, komplotan di luar sudah ditangkap semua. Tenang saja. Maya Pratama, dasar pelakor! Kau menjebak ayahku! Mati kau! Lia Ramawati, ayahmu jual kain diam-diam. Kau terima suap. Buktinya jelas. Bukan aku yang menjebakmu. Kau yang serakah. Mau makan gajah. Pak Santoso, lihat saja. Aku ini pegawai lama. Tolong, ampuni aku kali ini. Uang jerih payah pabrik. Kau juga berani curi. Benjolan busuk 2 motor harus dicabut. Aku tak terima. Rizky Santoso itu harusnya milikku. Milikmu? Rizky Santoso itu suami sahku, Maya Pratama. Bawa pergi. Jalan, bangun, bangun. Jalan, cepat, jalan. Cepat jalan. Jalan. Akhirnya, aku suamimu. Juga partner bisnis. Orderan Pak Andi terlalu banyak. Bantu aku ya. Tiga, 2, Petugas Santoso. Semoga lancar. Semoga lancar. Semuanya, aku mau mengumumkan sesuatu. Petugas Santoso bukan hanya mitra kerjaku, tapi juga suamiku yang sah. aku sudah tahu dari dulu. Ayo! Pak Rizky. Lalu, pertengkaran ini berlanjut seumur hidup.